Selamat Sabat kepada semua anggota jemaat maupun tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Saya merasa bersuka cita diberikan kesempatan untuk boleh melayani dalam firman Tuhan yang sebetulnya menurut jadwal ini harusnya bagian Pak Karjono ya. Tapi karena Pak Karjono besok ada acara menikahkan anaknya Yosia sehingga tukar jadwal ya. Baiklah. Pekabaran saya tidak akan panjang-panjang, mungkin sekitar 25 menit. Di sini saya membahas kembali tentang keselamatan ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan melalui juru selamat kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan apakah Injil akan selalu tersedia? Kalau dalam kertas acara itu kan dikatakan tema topiknya adalah usia bumi 6.000 tahun. Nanti kita akan melihat apakah Injil atau kabar keselamatan ini akan selalu tersedia. Maksudnya tersedia itu kita nggak tahu sampai kapan batas keselamatan itu. Apakah akan terus terbuka keselamatan itu bagi setiap manusia ya. Nanti kita akan mempelajarinya. Keselamatan adalah janji ilahi yang terbentang sepanjang sejarah. Dimulai dengan firman Tuhan di kitab Kejadian, ini adalah kisah tentang kasih penebusan dan rencana abadi Allah bagi umat manusia. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan khususnya dari kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Allah itu menciptakan apa? Bumi kita, menciptakan alam semesta, menciptakan orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa. Dan bagaimana kisah itu terus berkembang sepanjang 66 kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hingga nanti ditutup dalam kitab Wahyu. Tetapi semua kisah itu bermula dari apa? Hal yang terjadi di Taman Eden. Ketika orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa itu apa? Melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nubuat pertama terdapat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini itu adalah ular ya atau iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan perempuan ini. Antara keturunanmu atau keturunan dari setan dan keturunan dari perempuan ini. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi dari pertama sekali ketika Adam dan Hawa itu sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak langsung dihukum oleh Allah melainkan apa? Allah memberikan suatu janji pengharapan. Karena apa? Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kan dalam peristiwa sebelumnya dikatakan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika mereka bersalah dalam memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mereka itu mencerminkan, memantulkan apa? Tabiat Allah. Dan Allah itu sangat mengasihi mereka. Jadi ketika janji ini diucapkan oleh Allah di hadapan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, kita melihat suatu pengharapan ya, bahwa kesalahan Adam dan Hawa itu apa? Akan diberikan kesempatan supaya mereka bisa kembali ke Taman Eden. Karena sesudah peristiwa itu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Jadi makna mendalam firman ini diucapkan 4.000 tahun sebelum digenapi. Adalah nubuat pertama tentang kedatangan Juru Selamat. Ini adalah fondasi dari seluruh rencana keselamatan Tuhan. Jadi saya sempat diskusi ketika membuat
PowerPoint atau materi ini dengan Kevin ya, juga dengan Raymond. Jadi saya bertanya, kenapa harus 4.000 tahun? Allah anak atau Yesus Kristus itu hadir di bumi kita. Kenapa enggak 1.000 tahun atau 2.000 tahun atau 3.000 tahun gitu? Kenapa harus 4.000 tahun? Dan mereka pertama kali ketika saya tanya itu mereka bilang enggak tahu jawabannya gimana. Lalu saya kasih petunjuk begini. Coba pikirkan mengenai patung Nebukadnezar. Ada yang masih ingat patung mimpi yang dialami Nebukadnezar? Apa itu mimpinya? Ada yang ingat? Raja itu melihat apa? Satu patung yang terdiri dari bermacam-macam unsur logam. Kepalanya dari apa? Dadanya? Perut? Tembaga atau perunggu? Bagian betis atau paha? Besi? Dan jari-jari kaki campuran besi dan tanah liat. Jadi hanya dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam patung ini, kita tahu posisi kita di dalam garis waktu. Dan Ellen White sendiri mengatakan bahwa masalah dosa ini hanya diberikan waktu selama berapa lama? 6.000 tahun saja. Jadi ketika 6.000 tahun ini berakhir dan kita akan memasuki tahun yang ke-7.000, masalah dosa ini harus selesai. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada Lucifer 6.000 tahun untuk mengembangkan agendanya. Katanya Lucifer bilang, kami ini makhluk yang kudus, kami ini para malaikat, nggak perlu aturan Tuhan. Bahwa Tuhan itu apa? Mementingkan diri, Tuhan itu hanya ingin disembah oleh ciptaannya. Jadi dia melontarkan tuduhan-tuduhan yang merupakan fitnah pada tabiat Allah. Makanya Allah memberi apa? Kesempatan, kuberikan waktu 6.000 tahun untuk engkau mengembangkan agendamu. Oh iya, tadi belum dibahas ya. Kenapa harus 4.000 tahun bahwa Mesias itu harus lahir di tengah-tengah manusia, menjelma menjadi daging, menjadi manusia? Karena apa? Atau begini, pada zaman apa Kristus itu lahir? Dari tadi yang emas, perak, tembaga, besi. Pada zaman apa Kristus lahir? Pada zaman besi, pada zaman kekaisaran Romawi. Lalu kita melihat di sini apa yang terjadi dengan kekaisaran Romawi. Dia itu dilambangkan dengan besi. Besi itu artinya apa? Menghancurkan segala sesuatu. Berbeda dengan emas, perak, dan tembaga. Besi ini menghancurkan segala sesuatu. Dan dalam peradaban manusia, kekaisaran Romawi ini adalah suatu kekaisaran yang sangat merendahkan nilai manusia. Perbudakan merajalela ya. Maksudnya pembelian, jual beli budak itu merajalela. Kita tahu kisah bagaimana Tuhan Yesus dijual oleh Yudas dengan 30 keping perak. Itu adalah harga seorang budak. Pada zaman itu ketika seseorang yang mau membeli budak bisa datang ke pasar budak lalu membeli budak seharga 30 keping perak. Tapi kemudian kita melihat ketika Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini merancangkan bahwa Yesus itu harus turun ke bumi ini ketika bumi kita sudah berusia 4.000 tahun. Bisa dipahami? Jadi Yesus turun di tengah-tengah manusia ini ketika nilai manusia itu mencapai titik terendah. Dan Tuhan memberikan apa? Teladan bahwa manusia itu dalam keadaan yang terendah sekalipun bisa mengikuti perintah dan hukum-hukum Tuhan. Jadi 4.000 tahun, karena apa? Pada zaman Yesus lahir barulah berkuasa kekaisaran Romawi. Kalau sebelum-sebelumnya belum. Itu salah satu alasan mengapa Yesus lahir 4.000 tahun setelah
kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 ini diceritakan bagaimana ketika Tuhan itu lahir di bumi ini. 4 milenium kemudian, janji itu diwujudkan di bukit-bukit di Bethlehem. Malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang membawa kabar sukacita besar. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kegenapan janji yang diucapkan 4.000 tahun sebelumnya dalam Kejadian 3 ayat 15 yang tadi. 4.000 tahun baru digenapi. Saya mau bacakan di sini ke kutipan dari Kerinduan Segala Zaman yang menyatakan mengapa para malaikat itu ketika menyatakan berita sukacita ini hanya menampakkan diri kepada para gembala. Kenapa tidak kepada pemimpin agama Yahudi, kepada imam-imam, kepada para pejabat dan pembesar yang tinggal di kota Yerusalem? Kenapa harus kepada para gembala yang sedang menunggu kawanan dombanya di padang rumput di tengah malam? Dikatakan di sini, para malaikat datang ke negeri di mana kemuliaan Allah telah dinyatakan dan cahaya nubuatan telah bersinar. Para malaikat datang tanpa terlihat ke kota Yerusalem kepada para guru-guru firman Allah dan para imam-imam, kepada Imam Zakaria ketika dia melayani di depan mezbah waktu kedatangan Kristus yang telah dinyatakan. Pembuka jalan Yohanes Pembaptis telah lahir di mana misinya dikuatkan oleh mujizat dan nubuatan. Kabar tentang kelahiran Mesias dan makna indah dari misinya telah disebarkan. Tetapi Yerusalem tidak siap untuk menyambut penebusnya. Dengan rasa heran, pesuruh-pesuruh sorgawi melihat ketidakpedulian umat-umat Allah untuk memberitakan terang kebenaran kepada dunia. Bangsa Yahudi telah dipelihara sebagai suatu saksi bahwa Kristus akan lahir dari keturunan Abraham dan dari garis keturunan Daud. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa kedatangannya sudah dekat. Inilah jawabannya. Kenapa mereka tidak menyambut kedatangan atau kelahiran Mesias? Mereka diberikan firman, diberikan nubuatan Daniel, diberikan nubuatan Mika tentang kelahirannya, bahkan tempat di mana akan dilahirkan, tapi mereka tidak menyambut kedatangannya. Dan salah satu alasan mengapa para malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala, karena apa? Para gembala itu sedang berdiskusi. Wah, katanya Mesias kita itu akan datang. Kapan ya Mesias itu akan datang? Jadi mereka itu memperbincangkan tentang kedatangan Mesias. Nah, kepada orang-orang seperti inilah yang menyiapkan hati dan pikiran untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan, maka para malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Itu adalah satu pelajaran bagaimana ketika nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga harus menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita tidak pernah mendiskusikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu sama seperti apa? Para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak pernah mendiskusikan itu, mereka hanya sibuk dengan apa? Upacara-upacara di Ka'bah. Persembahan-persembahan korban ya, hewan. Ini yang tadi saya katakan, waktu yang tepat, yaitulah pada zaman Kekaisaran Romawi. Mengapa Tuhan menunggu 4.000 tahun? Kelahiran Yesus Kristus terjadi di masa Kekaisaran Romawi yang dilambangkan sebagai betis besi dalam mimpi Nebukadnezar, yaitu Daniel 2 ayat 40. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu.
Jadi salah satu ciri dari kekaisaran Romawi itu adalah apa? Dia menghancurkan musuh-musuhnya. Dan dia sikap atau sifatnya itu keras ya. Berbeda dengan unsur-unsur logam yang sebelumnya. Jadi pada zaman inilah Yesus turun dan menjelma menjadi manusia. Nilai manusia di mata Allah. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana perbandingan antara nilai manusia di hadapan dunia ya, atau kekaisaran Romawi pada masa itu dibandingkan dengan pandangan Kristus kepada seorang jiwa manusia. Perbudakan dan penindasan. Pada zaman Romawi, nyawa manusia tidak ada artinya. Dengan banyaknya perbudakan, ini adalah titik terendah bagi kemanusiaan. Kita bandingkan dengan kasih Kristus. Dalam satu peristiwa di mana ketika Yesus menyeberang Danau Galilea bersama murid-muridnya menuju ke satu tempat yang bernama Gadara ya, Gerasa atau Gadara, disambut dengan orang yang dirasuk setan. Kemudian roh-roh jahat yang tinggal di dalam orang itu ternyata disebut apa? Legion, karena jumlahnya banyak. Jadi roh jahat yang masuk ke dalam diri orang itu tuh banyak ya, legion. Legion itu satu istilah dalam ketentaraan Romawi, itu unsurnya kurang lebih 6.000 pasukan. Jadi roh jahat yang masuk ke dalam diri orang di kuburan di Gadara itu mungkin 6.000 ya, roh jahat itu. Lalu di sini ada satu peristiwa yang menarik. Ketika apa? Ketika roh-roh jahat itu berbicara dengan Yesus, izinkan kami masuk ke dalam babi. Dan babi di sekitar tempat itu ada jumlahnya 2.000 ekor. Lalu apa respon Tuhan? Masuk, silakan masuk. Jadi roh itu keluar dari tubuh orang yang dirasuk setan ini, lalu masuk ke dalam babi-babi yang jumlahnya 2.000 ekor. Saya pernah sepintas menghitung. Misalnya satu ekor babi ya, 5 juta rupiah. Kurang lebih ya, 5 juta rupiah. Ada 2.000 ekor, kalikan saja 2.000 ekor kali 5 juta. Itu harganya 10 miliar. Kalau uang rupiah 10 miliar. Tuhan mengizinkan satu jiwa manusia yang dirasuk setan, dan setan itu minta masuk ke dalam babi, semuanya jumlahnya itu 10 miliar. Silahkan masuk. Sedangkan tadi saya katakan Yesus dijual oleh Yudas hanya 30 keping perak. 30 keping perak itu setara dengan gaji 1 minggu atau 2 minggu ya. Bisa nanti Anda search di Google ya. 30 keping perak pada zaman Yesus itu harga atau upah pekerja harian selama berapa? Nanti coba deh di search di Google. Jadi kita melihat kontras di sini ya. 10 miliar Tuhan mau menyelamatkan orang dirasuk setan, satu orang, dibandingkan dengan Yudas yang menjual 30 keping perak nyawa Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, sekarang saya mau menyinggung tentang kesempatan menerima Injil, batasan waktu. Apakah Injil ini akan terbuka untuk selama-lamanya? Kesempatan diberikan tanpa batas. Kalau kita mau menyelidiki Alkitab, ternyata tidak demikian. Ternyata ada batas waktu. Contohnya, zaman Nuh, Tuhan memberikan pertobatan hanya apa? 120 tahun. Begitu masuk ke tahun 121 apa? Ditutup pertobatannya, dibinasakan bumi ini. Jadi walaupun Tuhan itu kasih, bukan berarti tanpa batas kasih itu, melainkan ada apa? Ukuran atau penutupan pintu kasihan. Kemudian pada zaman kehancuran Sodom dan Gomora, di situ Tuhan menunjukkan apa? Kasihnya pun kepada manusia itu ada batasnya. Ketika manusia itu terus memberontak, melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kesempatan itu tidak selamanya terbuka untuk bertobat.
Contoh ketiga, Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, bangsa yang dikasihi Allah, umat pilihan Allah, dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Diberikan kesempatan berkali-kali supaya mereka mau berlindung kepada Mesias yang adalah Yesus Kristus. Tapi mereka tidak percaya kepada Mesias. Mereka lebih percaya apa? Memotong korban, melakukan persembahan korban upacara-upacara di Ka'bah. Tapi ketika semua upacara itu melambangkan kedatangan Mesias, mereka nggak percaya. Tahun 70, Ka'bah yang mereka bangga-banggakan, tempat mereka mempersembahkan korban setiap hari, dihancurkan oleh Romawi, oleh Jenderal Titus. Jadi dari 3 contoh ini kita melihat apa? Batas atau kasih Tuhan itu ada batasnya. Kita jangan beranggapan bahwa kasih Tuhan, wah Tuhan itu kasih, jadi saya melakukan pelanggaran dosa, nanti saya diampuni. Itu adalah suatu anggapan yang dosa takabur ya, presumption, dosa takabur. Pertarungan akhir zaman, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Namun antikristus terus mengembangkan rencananya. Agenda-agenda jahat seperti ID digital, vaksinasi, nanopartikel, transaksi keuangan digital, dan hukum hari Minggu dipersiapkan untuk menjerat manusia. Ini adalah agenda setan atau agen-agen setan untuk kita akhir zaman. Kita mendengar berita-berita, wah nanti nggak ada lagi uang tunai. Semua transaksi harus digital. Kemudian kita juga KTP kita nanti diganti semuanya dengan ID digital. Satu KTP berlaku untuk semua, untuk akun bank, untuk kesehatan, untuk transportasi, untuk segala macam. Dan puncaknya itu adalah apa? Kesucian hukum hari Minggu. Ketika mereka mengatakan hari Minggu ini harus dikuduskan, tidak boleh melakukan pekerjaan. Tidak boleh motong rumput di halaman, tidak boleh berdagang, buka toko. Puncaknya itu adalah kesucian hari Minggu yang melawan kepada apa? Kesucian hari Sabat, hari ke-7. Jadi manusia itu apa? Mau memberontak kepada Allah, kepada hukum Allah, lalu memaksa orang-orang lain juga menuruti langkah mereka yang memberontak. Itu ya, makanya ini adalah pertarungan akhir zaman. Kemudian kita melihat kisah ketika Nimrod yang merupakan cucu dari Nuh mendirikan Menara Babel. Rencana manusia berusaha untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, mencari nama bagi diri mereka. Tetapi terjadi intervensi ilahi. Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka, menghentikan proyek kesombongan ini, dan Tuhan tidak akan membiarkan rencana jahat manusia berhasil. Kita terapkan kepada zaman kita. Apakah ID digital, cashless society, hukum kesucian hari Minggu akan berhasil diterapkan? Kita akan melihat seperti Tuhan lakukan kepada Menara Babel. Untuk sementara Tuhan izinkan mereka membangun Menara Babel, tapi baru sebagian saja. Kemudian apa? Tuhan turun menggagalkan rencana manusia. Saya pikir langkah tindakan yang sama juga akan dilakukan Tuhan kepada manusia akhir zaman. Mungkin untuk sementara waktu semua agenda yang tadi saya sebutkan itu bisa berlaku. Kesucian hari Minggu ya khususnya. Tapi Tuhan sendiri nanti akan apa? Akan turun tangan ya mengatasi masalah itu. Kembali kepada patung Nebukadnezar tadi, zaman akhir yaitu jari-jari kaki patung Nebukadnezar. Kita hidup di zaman akhir yaitu dilambangkan dengan jari-jari kaki patung Nebukadnezar, campuran besi dan tanah liat. Ini adalah waktu kerapuhan dan kekuatan yang saling bertentangan. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang
tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia akan meremukkan semua kerajaan dunia. Jadi kita melihat bagaimana posisi kita ya dalam patung itu di bagian jari-jari kaki. Kalau yang kepala emas, dada perak, perut perunggu dan paha yang terbuat dari besi itu semuanya sudah berlalu. Tapi jari-jari kaki ini apa? Kita hidup sekarang ini. Jadi hanya dengan melihat satu ayat, satu nubuatan ini, kita tahu posisi kita ini di bagian penghujung dunia ini. Tinggal menunggu batu yang datang tanpa perbuatan tangan manusia dan menimpa jari-jari kaki itu sehingga seluruh patung itu hancur. Mulai dari kaki terus sampai pada emas ya. Ini artinya apa? Hanya dengan melihat posisi kita dalam garis waktu, kita tahu kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini manusia akhir zaman. Kita ini hidup 2000 tahun setelah pemberitaan Injil keselamatan di dalam Yesus. Karena tahun kita kan tahun Masehi kan tahun 2026. Itu dihitungnya dari tahun kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus tahun 1 Masehi. Di sini saya dapat satu bahan menarik ya. Satu video singkat. Tapi saya pikir ini benar loh. Hanya durasi 2 menit. Coba kita simak dulu ya. This is a standard Holy Bible. It has the Old Testament, the New Testament, and the Apocrypha. It was made in 1818. From Adam unto Christ are 3,974 years, 6 months, and 10 days. And from the birth of Christ unto this present year is 1815. Then the whole sum and number of years from the beginning of the world unto this present year of our Lord God 1815 are 5,789 years, 6 months, and the said odd 10 days. And it lists the creation day 4004 BC. Here's my 1863 Cassell Publishing House Bible. And again, right at the front, the creation date is 4004 BC. 4004 BC, the date of creation, to the year that they were writing or editing the Bible, 1815, was 5,789 years, 6 months, and 10 days. And since then, it's been 211 years. 2026 is the 6,000th year. Bisa ditangkap nggak? Atau agak sulit dimengerti? Bisa ditangkap nggak? Kenapa? Nah, ini yang tadi diterangkan oleh orang tadi ya. Jadi katanya orang ini membuka Alkitab terbitan tahun 1818 ya tadi. Jadi dia membuka Alkitab kuno tahun 1818. Dikatakan Alkitab ini diterbitkan oleh Cassell Publishing House dan ada lampiran atau suplemen. Alkitab pada zaman itu biasanya di bagian belakangnya itu ada tambahan informasi tentang kronologi peristiwa-peristiwa dan peristiwa penting yang terjadi. Lalu dikatakan perhitungannya adalah dari Adam hingga kepada Kristus itu memakan waktu 3.974 tahun, 6 bulan, 10 hari. Lalu pada tahun 1815 ketika Alkitab Cassell itu dicetak, itu berjumlahnya adalah 5.789 tahun, 6 bulan, 10 hari. Jadi jumlah tahun 5.789 untuk
untuk mencapai 6.000 tahun itu diperlukan 211 tahun. Nah sekarang 211 tahun itu ditambahkan ke tahun Alkitab itu dicetak 1815. Hasilnya berapa? 1815 ditambah 211. 2026. Jadi artinya masa 6.000 tahun yang Tuhan tetapkan untuk dosa itu boleh eksis berakhir di tahun 2026. Ini baru dari satu sumber ya. Saya bisa menunjukkan sumber yang lain dari penginjil Advent, dari Gerald Johnson. Dia mengatakan pada waktu dia mengeluarkan video itu tahun 2024, dia mengatakan kedatangan Yesus itu kurang dari 3 tahun. Jadi ada orang-orang yang menyelidiki Alkitab kuno dari beberapa sumber yang berbeda, mereka mendapatkan kesimpulan yang dekat-dekat satu sama lain. Bahwa kita ini memang hidup di akhir zaman. Kita tidak bisa berkata, wah nanti juga keadaan akan pulih. Khususnya setelah COVID ya, tahun 2019. Keadaan sebelum COVID dan keadaan setelah COVID itu tidak sama. Walaupun sekarang ini kita merasakan seolah-olah apa? Keadaan kembali bebas ya. Kita boleh bepergian tanpa harus menunjukkan kita sudah divaksin. Kelihatannya seperti bebas. Tapi saya mencatat satu hukum atau peraturan yang pernah dikeluarkan oleh WHO ataupun PBB itu tidak akan pernah dicabut. Jadi kalau nanti kembali terjadi pandemi, kembali akan dipersyaratkan mana bukti vaksin Anda. Baru Anda bisa memakai transportasi, mau pesawat, mau kereta, mau bis. Jadi sekali peraturan itu keluar, walaupun sekarang kelihatannya tidak berlaku atau tidak dijalankan, itu tidak akan pernah dicabut. Jadi apa yang dikatakan oleh orang ini sungguh luar biasa ya. Bahwa 6.000 tahun alokasi waktu yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa itu jatuh pada tahun 2026. Persiapan untuk kedatangan Tuhan, waktu yang singkat. Kesempatan untuk pertobatan akan segera ditutup. Beberapa interpretasi Alkitab menunjukkan bahwa kita mendekati akhir dari 6.000 tahun sejarah bumi. Kita hidup di penghujung zaman akhir. Marilah kita bersiap dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang murni dan iman yang teguh. Saya pikir itu saja pekabaran saya pada siang Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.